Bertemu kembali dengan saya, Imade Soekarto, NIM 02121058, mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Universitas Pertama Surabaya. Kali ini akan mereview artikel dari sudut pendekatan hukum dan pentahapan dalam menggunakan perbandingan hukum. Tugas ini merupakan tugas kedua dari perbandingan hukum negara ASEAN dengan dosen Bapak Taiga Primananda Alfat, sarjana hukum, magister hukum. Adapun artikel yang akan direview adalah perbandingan hukum pidana negara Singapura dan hukum pidana Indonesia mengenai tindak pidana pembunuhan berencana. Penulisnya adalah Almunirah Tanjung dan Tisma Sani, program studi hukum Universitas Bung Hatta, dengan jurnal Bung Hatta volume 12 nomor 2 2021. Nah, dilihat dari teori ya pendekatan perbandingan hukum Munir Puaidi. Pertama, pendekatan perbandingan hukum substantif di sini menggunakan substansi hukum pidana ya dengan metode analytical. Sedangkan dari pendekatan infrastruktur hukumnya ya, di Indonesia menggunakan sistem hukum sosial civil law, dan untuk Singapura menggunakan common law, di mana sumber hukum di Indonesia adalah KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan Singapura adalah ACT 224. Sedangkan dari pendekatan perbandingan hukum Herlambang Perdana, dari makro komparasinya di sini menggunakan sistem hukum pidana Indonesia dan Singapura, itu dua sistem di masing-masing negara. Sedangkan dari sisi mikro komparasinya menggunakan sumber artikel dan perundang-undangan tentang pembunuhan berencana. Dari sisi sejarahnya, untuk Indonesia menggunakan hukum Belanda, sedangkan Singapura menggunakan hukum Inggris. Nah, menurut pendekatan Kamba di tahapan ada 3 tahapan. Tahapan deskriptif di sini menggunakan deskripsi, yaitu penjelasan tentang sistem hukum di masing-masing negara. Sedangkan dari tahapan identifikasi fase adalah mengkaji persamaan dan perbedaan hukum, yaitu civil law dan common law. Pada explanatory fase itu ada kajian penjelasan tentang kesamaan dan perbedaan, ya, kemiripan dan tidak miripan. Nah, dalam hal apa? Dalam unsur-unsur dan sanksi pembunuhan berencana. Itu kira-kira yang dilakukan dalam pendekatan perbandingan hukum. Terima kasih.